Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati Bapak Kepala SMP Negeri 1 Kedung beserta seluruh jajaran Dewan Guru. Yang saya hormati teman-teman Komite SMP Negeri 1 Kedung. Yang saya hormati Bapak Ibu Wali Murid kelas 9 SMP Negeri 1 Kedung. Dan yang saya cintai, saya sayangi dan saya banggakan anak-anakku kelas 9 yang hari ini berbahagia karena menerima kelulusan, sudah menyelesaikan jenjang pendidikan wajib belajar 9 tahun. Puji syukur saya panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kesempatan siang hari ini telah melimpahkan rahmat, taufik, hidayah dan inayahnya kepada kita semua sehingga kita bisa berkumpul di halaman SMP Negeri 1 Kedung ini dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang suatu apa, dalam rangka memenuhi kewajiban yang hari ini yaitu pelepasan dan wisuda peserta didik kelas 9 SMP Negeri 1 Kedung. Sholawat ma'asalam tak lupa kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan syafaatnya besok di yaumul qiyamah. Bapak Ibu wali murid yang saya hormati, pertama menyambung yang disampaikan oleh Pak Kepala Sekolah, bahwasanya saya atas nama pengurus komite mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya, rasa terima kasih yang setulus-tulusnya dari Bapak Ibu, karena panjenengan ini yang paling merasakan adanya perubahan sarana dan prasarana ketika saya didaulat untuk yang pertama kali sebagai ketua komite. Dimulai dari hal yang kecil, yang sangat fundamental, mulai dari pembangunan MCK, penataan MCK, sampai penataan pagar, penataan tangga dan sebagainya. Terakhir ini, sayang adik-adikku, anak-anakku, mohon maaf, belum bisa menikmati kantin. Kantin berikut sarana dan prasarananya. Itu semua tidak lepas dari bantuan atau sumbangan yang panjenengan berikan. Saat ini jenengan bisa menikmati pagar yang cukup megah yang sekarang dimiliki oleh SMP Negeri 1 Kedung. Mungkin nanti setelah selesai acara ini panjenengan bisa melihat-lihat untuk kantin, mejanya sudah dalam bentuk tinggal dikirim. Terus untuk meja payung dan kursinya yang di taman belakang juga sudah ada di gudang. Nanti insya Allah ketika tahun ajaran baru sudah dibuka PTM, pembelajaran tatap muka. Insya Allah kantinnya pun juga ikut dibuka. Ini semua tujuannya adalah dalam rangka untuk memberikan kenyamanan kepada para peserta didik. Selanjutnya kami sampaikan pada kesempatan yang sangat baik ini kepada anak-anakku semua, saya hanya berpesan bahwasanya kelulusan ini hanyalah baru merupakan jembatan untuk meraih jenjang yang lebih tinggi. Kelulusan dari SMP Negeri 1 Kedung ini bukanlah akhir daripada perjuangan panjenengan semua. Masih jauh, masih panjang langkah yang harus jenengan tempuh untuk meraih masa depan, untuk merealisasikan mimpi-mimpi kalian. Jadi pesan saya, cita-cita atau mimpi itu tidak akan menjadi kenyataan ketika cita-cita itu hanya ada di hati panjenengan. Atau mimpi itu setelah jenengan termimpi lalu tidur lagi, maka mimpi itu akan selamanya menjadi mimpi. Namun mimpi atau cita-cita itu akan menjadi kenyataan ketika jenengan tidur, bangun tidur,
jenengan merealisasikan untuk mewujudkan mimpi jenengan. Apa itu? Tugas penjenengan bukan untuk bekerja, belum saatnya jenengan untuk membantu orang tua, tapi tugas penjenengan semua adalah untuk belajar dan belajar untuk mempersiapkan masa depan yang lebih baik. Percayalah bahwasanya usaha tidak akan mengkhianati hasil. Siapa yang bersungguh-sungguh maka dia akan mendapatkan hasilnya. Itu pasti. Yang penting tugas penjenengan semua adalah untuk berusaha, untuk belajar dan berdoa. Setelah jenengan belajar merealisasikan itu dengan sungguh-sungguh, berdoa mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, hasilnya pasrahkan saja kepada Yang Maha Kuasa. Semua itu ada qada dan qadarnya. Semua ada penetapannya. Memang pekerjaan itu 1001 macam pekerjaan. Jadi saya hanya ingin sedikit bercerita, mohon izin mungkin sedikit agak lama, tapi karena apa? Saya sangat mencintai putra-putra panjenengan. Setelah lulus dari SMP ini jenjang ke SMA atau SMK, itu adalah penentuan menuju ke masa depan. Jadi jangan berpikir saat ini hanya yang berduit saja yang ingin melanjutkan, yang bisa melanjutkan jenjang yang lebih tinggi. Pemerintah sudah menyediakan sarana dan prasarana, tapi syaratnya harus pintar memang. Kalau orang tuanya mampu, sekolah yang naik biasa-biasa saja, tidak apa-apa karena bisa biaya. Tapi mohon maaf bagi anak-anak yang cerdas, yang pandai, tapi karena orang tua kekurangan biaya, pemerintah sudah menyediakan bermacam-macam jenis beasiswa. Karena kelas 1 SMA nanti atau SMK itu adalah pondasi awal untuk menuju cita-cita. Saya hanya sedikit bercerita dan ini kisah nyata, tidak dari orang jauh tapi dari keluargaku sendiri. Saya punya mertua yang bekerja sebagai mebelan tapi kecil, karyawannya cuma 2 kadang 3. Adik ipar saya itu kembar. Jadi ngiling, yang ngiling mesti tahu. Kan gitu. Itu ketika kelas 1 di SMA Negeri 1 Pecangaan, anaknya memang bersungguh-sungguh. IQ-nya biasa-biasa saja, tapi belajarnya sungguh-sungguh. Memang dia tidak pernah bermain kemana-mana, belajar dan mengaji. Belajar dan mengaji. Akhirnya apa? Yang satu ambil jurusan biologi, yang kedua fisika. Lulus dari SMA Negeri 1 Pecangaan sebagai sama-sama lulusan yang terbaik. Pendidikannya sangat memuaskan. Setelah itu keduanya daftar ke UNES, dia biologi sama fisika. Melalui jalur UMPTN tanpa tes, langsung diterima. Karena orang tuanya sederhana, pas-pasan, mengajukan program bidik misi. Nah, program bidik misi ini bagi orang tua yang mohon maaf yang keekonominya pas-pasan ingin anaknya kuliah, ya harus memang anaknya harus pintar. Nggak pengen sekolah gratis. Bidik misi, sekolah gratis, kos-kosan dibayari, mangan disupport, dibantu. Kurang enak apa? Akhirnya kos-kosannya karena dijatah kos-kosan waktu itu 1 orang 500, dia pinter sebulan cari kos-kosan yang 500, sisanya 500 ditabung. Alhamdulillah hasilnya bukan itu untuk mendaftarkan orang tuanya naik haji. Tahun ini orang tuanya naik haji. Iku duit celengane sekolah kuliah wis pinterna orang tua. Lulus dari UNES, dia itu sama-sama kumlot. Fisikanya ya kumlot, biologinya ya kumlot. Daftar teng UGM langsung bleng diterima S2 di UGM lho, rak sembrononan lho. UGM itu bukan universitas sembarangan, ora ceng-cengpo, bukan jari-jari. Dan itu diterima lagi dengan bidik misi. Karena di antara aku rak kayak di bidik misi, aku rak kuliah. Kenapa enggak kuliah? Mohon maaf, karena kondisi orang tua. Akhirnya diterima semuanya, bidik misi S2 di UGM.
Lho ngono iku lho Bu, bocah loro-lorone lulus iku ya kumlot. Kan emang dia belajar dengan sungguh-sungguh. Di saat kuliah pun dia tetap mengaji, tetap berdoa. Makanya saya katakan, usaha itu tidak akan mengkhianati hasil. Lulus dari S2, yang satu fisika belum sampai lulus, wis dikandani dosene. Nek kamu mau daftar sekolah ke S3 ke luar negeri. Dia hanya ikut saja karena dengan diarahkan dosanya. Akhirnya diterima S3 di Taiwan. Alhamdulillah tahun ini nanti bulan Agustus dia lulus. Umur 28 tahun lebih sedikit sudah nanti bergelar doktor. Nek wis muni doktor yang Indonesia itu tak kira ora usah daftar. Nek perapatan munyo iku wis doroyokan. Ucap-ucapannya ngoten. Karena Indonesia kekurangan dokter. Dan dokter fisika itu jarang. Nek dokter ekonomi, MM kayak aku ngene iki pirang-pirang baru S2, nanti S3-nya dokter MM banyak. Tapi nek fisika jarang. Yang satu yang biologi lulus kumlot, dia tidak mau kuliah. Aku kesel Mbak, aku ndak mau aku tak golek gawean. Ternyata di UIN 2 itu sekarang itu dulu namanya IAIN Sunan Kalijogo Semarang. Itu kan buka UIN 1 Universitas Islam Negeri di kota dan satu di Kerapia. Karena dia itu kumlot, daftar ujian UIN, ucap-ucapannya mbek merem. Lulus diterima, sekarang jadi dosen di UIN. Gimana? Membuat bangga orang tua, masa depannya pun juga cerah. Nah ini harapan saya kepada adik-adikku semua. Mohon maaf sekali lagi kepada anak-anakku semua. Belajarlah dengan sungguh-sungguh. Kalian jangan puas apa yang kamu raih saat ini. Tapi masa depanmu masih jauh. Ya, masih jauh. Paling enggak masih 8 tahun lagi untuk SMA. Nek zaman aku cilik kaiku ijazah SD payu. Ketika aku sudah mulai SMA dan bekerja, ijazah SD sak payu, SMP jek macem, masuk ngelamar-ngelamar dogon kantor-kantor sebagai petugas kebersihan, penjaga malam diterima. Sekarang ijazah SMP rak payu. SMA itu nek sekarang mau bekerja itu penjaga SD, penjaga sekolah, tugas kebersihan, satpol, itu yang masih satpam diterima. Tapi era sekarang ini kalau ingin masuk kantor minimal harus S1. Minimal harus S1, harus sarjana. Sekarang sarjana pun bisa gladrek, anggur umah sarjana. Makanya sarjana itu tinggal dikembalikan kepada masyarakat. Sarjana yang berkualitas ataukah hanya asal-asal sarjana. Itu yang akan membedakan kalian semua. Jadi sekali lagi harapanku pada anak-anakku, kamu jangan berkecil hati. Kayak pinter, aku rak pinter kok, makanya aku yo ora iso, ndak bisa. Ibarat pisau kalau diasah setiap hari itu akan tajam. Tapi pisau yang bermerek baja pun ketika tidak pernah diasah dia akan tumpul. Makanya tetaplah belajar. Semua itu Allah menciptakan itu sudah punya takdirnya sendiri-sendiri. Kalian yang kurang cerdas dianggap kalian tuh kuat atau mempunyai keinginan kuat untuk belajar. Seperti itu loh. Jadi dengan belajar terus akhirnya dengan bisa menyejajarkan diri anak yang cerdas. Tapi anak yang cerdas, yang bangga atau yang sombong dengan kecerdasannya, dia pasti akan tertinggal. Karena manusia tetap punya keterbatasan. Dia tetaplah semangat, raihlah cita-cita dan raihlah mimpimu. Selanjutnya di akhir sambutan saya, pada yang terhormat Bapak Kepala SMP Negeri 1 Kedung, saya atas nama wali murid peserta didik kelas 9, saya menerima pengembalian dari pendidikan pada peserta didik karena sudah selesai menyelesaikan tahapan belajarnya di sini, dan selanjutnya saya serahkan kembali kepada orang tua dan wali murid peserta didik kelas 9. Harapan kami Bapak dan Ibu, teruslah disuruh belajar.
dimanapun tempat meneruskan jenjang pendidikan. Ke SMA ya boleh, ke SMK yang boleh, ke MA ya boleh. Yang terpenting adalah tetap sekolah dan belajar. Nanti kita tidak tahu perjalanan anak manusia itu punya takdir masing-masing. Ketika 20 tahun ke depan, 25 tahun ke depan, pasti mereka akan bereuni. Kok reuni, saya usulnya kan reuni. Mungkin Bapak Ibu seneng anggap berfoto kan golek reuni, ya kan? Nah, itu nanti akan kelihatan. Oh, iki berhasil, iki tidak berhasil, iki tidak mau datang karena itulah. Jangan harus berpikir jauh ke depan. Itu saja gambaran dari saya. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.